Kemudian klik kirim. Form bantuan kamu telah terkirim. Kemudian tunggu. Tim PayTrend akan segera menghubungi kamu melalui email atau telepon. Veritas Sentosa Internasional adalah perusahaan yang menaungi brand PayTrend sejak 2014. Entitas ini memiliki izin penyelenggaraan sistem elektronik untuk pembayaran pulsa, tagihan listrik, token listrik, PDAM, cicilan, BPJS Kesehatan, IndiHome, voucher, game, tiket kereta api, hingga e-money. Kan hingga e-money. Kalau misalkan mereka ini e-money gitu ya, misalkan dompet digital ini misalkan berkaitan dengan e-money yang lain gitu, udah terkoordinasi, orang yang minimal gitu, orang yang punya HP, apalagi anak-anak kecil itu ya, mereka sering main game itu, mereka punya e-money, ya tinggal ditransfer ke e-money yang lain, itu kan nggak ada biayanya biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kali ini ada sebuah berita yang menurut saya cukup bikin kita penasaran sih, karena sebenarnya berita ini sudah dimuat ya di sebuah channel atau Iba TV milik Pak Darso. Nah cuma saya akan lebih detail ya, karena gini ya, ada beberapa hal yang sering saya kesana gitu ke tempat itu, dan menurut saya ini cukup menarik sih kalau untuk kita perhatikan ya teman-teman. Nah berita itu tentang ya rencana Yusuf Mansur itu membayar apa ya, sebut tunggakan atau apa ya, saya agak susah bilangnya ya. Nah teman-teman, intinya gini ya, perusahaan Yusuf Mansur ini yang bernama PayTrend ini berencana membayar tunggakan atau saldo atau apapun yang terkait dengan keuangan di PayTrend itu, PayTrend aplikasinya ya teman-teman, itu akan dibayar melalui customer care mereka gitu ya, atau misalkan melalui kantor mereka yang dipusatkan gitu. Agak aneh juga sih sebenarnya. Nah, sebuah berita terkait hal itu ya teman-teman, itu seharusnya gitu kalau misalkan itu memuat suatu berkaitan dengan ya masalah-masalah keuangan tersebut, harusnya kan PayTrend itu bisa merilis berita itu di aplikasinya, dan juga di ya kalau misalkan dia punya akun media sosial, ya akun media sosial mereka gitu, mau yang Instagram atau lain-lain gitu ya teman-teman. Tetapi ini dimuat di berita ya, dan saya akan bacakan teman-teman ya. PayTrend akan mengembalikan saldo nasabah jelang dijual. Nah ini menarik ya, PayTrend akan dijual. Sebenarnya berita akan dijual ini kantornya katanya udah dijual, dan tapi karyawannya katanya mau dibayar setelah pembayaran kantor tersebut, tapi nyatanya ya saya nggak tahu, nggak dibayar kali ya, atau cuma kalau menurut informasi cuma dicicil sekali gitu dan sisanya nggak dibayar. Nah di sini dimuat di berita bisnis.com ya. Bisnis.com ini ya kanal yang cukup terpercaya. Ini langsung di bagian sini di finansial ya teman-teman, khusus ke berita-berita yang terkait dengan keuangan kayaknya ya. Bisnis.com Jakarta, PT Veritas Sentosa Internasional, PT VSI asli alias PayTrend yang dirintis Ustadz Yusuf Mansur mengumumkan akan mengembalikan dana nasabah dalam sistemnya secara tunai. Nah perlu saya jelaskan sedikit ya teman-teman, tidak hanya PayTrend yang berkaitan dengan PayTrend itu sendiri. Ini menariknya ya teman-teman, PayTrend itu berkaitan dengan beberapa ya mungkin beberapa saham atau lain-lain gitu ya. Misalkan seperti PayTrend katanya pernah menanamkan saham gitu di suatu perusahaan, itu nilainya cukup besar, sekitar 88 miliar kalau nggak salah, dan 25 miliar. Terus kemudian PayTrend itu kan punya apa ya, sub usaha atau sub bisnis di bidang MLM yang lain gitu. Nah nanti saya akan bahas sub bisnisnya ini ya teman di video terpisah gitu ya, dan nanti ada kaitannya sebenarnya dengan ini ya. Saya lanjutkan lagi teman-teman. Dalam pengumuman pekan lalu yang dikutip Rabu 2 April 2025, perusahaan akan mengembalikan dana float milik
nasabah secara tunai. Nah, dana floating kalau misalkan dalam bahasa finansial itu ada floating. Jadi floating itu dana yang mengombang-ambing gitu ya. Dana yang mengombang-ambing alias dana yang ya terendap di sana gitulah, dana float itu ya. PT VSI sebagai penyelenggara jasa membayarkan kategori 1 akan melakukan pengembalian dana float kepada seluruh nasabah yang memiliki saldo dana float di sistem kami, di mana proses pengembalian dana akan dilakukan secara tunai di customer care, tulis perusahaan. Saya katakan agak aneh ya, kalau misalkan dana float itu memang berniat dikembalikan, itu aplikasi itu apa sih sebenarnya fungsinya? Padahal kan aplikasi itu seharusnya bisa ditransaksikan ya. Kalau menurut mereka itu perusahaan yang berkaitan dengan e-wallet atau misalkan dompet digital, ya seharusnya e-wallet itu kan bisa buat transaksi atau diambil langsung ke bank misalkan, atau misalkan ditransfer langsung ke bank misalkan seperti merek EFO gitu misalkan ya, atau misalkan GOPA gitu ya, atau SEA gitu ya. Yang pokoknya intinya tentang dompet digital itu biasanya mereka bisa langsung ditarik ke rekening atau misalkan di bank apa gitu ya, ditarik gitu ya, bisa itu bisa banget. Bahkan saya sering mengisi dompet digital milik bank tertentu gitu dengan bank saya, dan itu nggak ada fee atau apanya, langsung ditransfer dengan jumlah segitu untuk kepentingan misalkan bayar-bayar yang kecil-kecil gitu ya teman-teman. Nah, tapi ini agak aneh, kenapa harus datang ke mereka gitu ya. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Disebutkan bahwa periode pengembalian dana dilakukan pada 8 sampai 23 April 2025. Ya, sebentar ya teman-teman, ini cuma sebentar sekali. Pada jam operasional, sementara itu customer care PayTrend berada di Jalan RS Fatmawati nomor 2, Jakarta. Nasabah diminta membawa identitas diri, tangkapan layar besaran saldo, serta bukti kepemilikan akun PayTrend. Nah, ini dia. Tangkapan layar saldo agak aneh sih sebenarnya. Kalau toh misalkan mereka serius gitu ya, seharusnya aplikasi itu kan masih bisa dipakai gitu. Gak perlu pakai tangkapan layar, ngapain pakai tangkapan layar gitu ya. Kan bisa ditunjukkan si saldo mereka itu di aplikasi tersebut. Dan kalau memang berniat gitu untuk mengembalikan, mereka cuma bikin pengumuman di website mereka atau bikin pengumuman di aplikasi mereka sendiri, atau misalkan mereka bikin pengumuman di ya media yang cukup terkenal gitu ya. Kan mereka sering menghubungi media ya entertainment malah ya teman-teman. Agak aneh lagi kalau misalkan Yusuf Mansur ini cuma menyimpan di media yang sulit dijangkau gitu, sementara Yusuf Mansur sering mengundang media dengan pamer harta lah, pamer kelebihan, pamer apa kayak itu. Bahkan sering sekali dia mengomentari hal-hal yang nggak penting terkait artis gitu ya. Dia sering mengundang itu, tapi untuk ini kok kayak aneh gitu ya, kayak nggak serius gitu. Menurut saya sih ini kayak akal-akalan. Yusuf Mansur itu sering sekali, teman-teman bisa lihat ya, media, kalau misalkan saya perlu kasih tahu sedikit ya, media itu media yang tidak punya kepentingan untuk meliput suatu kejadian. Misalkan media ini nggak ada kepentingan untuk apa gitu, kejadian yang sangat luar biasa, mereka itu nggak akan datang. Mereka akan datang kalau misalkan itu memang bukan kejadian yang luar biasa, mereka akan datang karena atas dasar undangan orang yang mengundang mereka. Dan misalkan mereka disuruh meliput, mereka kan dibayar atau ibaratnya kayak saya sebut dibayar ya juga agak nggak enak ya teman-teman. Ibaratnya kayak ongkos untuk bensin itulah ibaratnya. Dan itu jumlahnya cukup lumayan karena ya butuh transportasi memang, dan biasanya diakomodir sama si pengundang itu gitu ya. Atau di kalangan tertentu ada media yang terhubung dengan artis-artis tertentu, nanti media ini akan mengkonfirmasi ke media-media tertentu. Itu udah biasa teman-teman. Nah, Yusuf Mansur, teman-teman bisa lihat lah, Yusuf Mansur kalau misalkan dia pamer mau beli mobil, misalkan mau beli bis pada saat Weda yang dipamerkan itu Weda akan menjadi mungkin CEO-nya atau apa, Yusuf Mansur mengundang itu. Tapi untuk berita ini, berita yang sangat penting gitu ya, berkaitan dengan sebelum PayTrend ini dijual, kok dimuat di media koran. Terus kemudian media koran ini nggak tahu kenapa bisa dimuat di bisnis.com ini. Dan kebetulan juga ya kenapa nggak muat ada berita ini gitu ya, tapi saya nggak tahu lah.
Jadi, tapi menurut saya ini kayak semacam akal-akalan gitu ya. Karena Yusuf Mansur ini mampu untuk mengundang media dan itu sering gitu, sering sekali. Ya, kita lanjut ya. Sebelum pemegang saham Petren yang dirintis Ustadz Yusuf Mansur mengumumkan persiapan pengalihan kepemilikan 100%, Veritas Sentosa International adalah perusahaan yang menaungi brand Petren sejak 2014. Entitas ini memiliki izin penyelenggara sistem elektronik untuk pembayaran pulsa, tagihan listrik, token listrik, PDHM, cicilan, BPJS Kesehatan, IndiHome, voucher, game, tiket kereta api, hingga e-money. Kan hingga e-money. Kalau misalkan mereka ini e-money gitu ya, misalkan dompet digital ini misalkan berkaitan dengan e-money yang lain gitu, udah terkoordinasi, orang yang minimal gitu, orang yang punya HP, apalagi anak-anak kecil itu ya, mereka sering main game itu, mereka punya e-money, ya tinggal ditransfer ke e-money yang lain, itu kan nggak ada biayanya, biasanya gitu ya teman. Kalau misalnya ada biayanya sangat kecil lah, kan sesederhana itu, kenapa harus seperti itu? Dan untuk masalah tempatnya, nanti saya akan bahas ya teman-teman, tapi kita lanjut dulu. PT Veritas Sentosa International akan melakukan pelepasan 100% saham dalam perseroan akuisisi, tulis perusahaan dalam pengumuman pertanggal 18 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Direktur Norman Sugianto. Nah, ini Norman Sugianto direkturnya, tapi kita lihat nanti ya. Disebut bahwa dengan pengalihan ini pengembalian Petren akan beralih kepada investor baru. Nah, teman-teman, saya kebetulan ya, nanti saya akan lanjutkan berita ini. Kebetulan saya itu sering lewat jalur itu ya, misalkan saya sering ke Jakarta Selatan, dan kebetulan saya juga punya saudara di sana, dan ya deket-deket situ. Saya agak aneh, karena di sini ya, di Jalan Fatmawati Raya sebenarnya, tulisannya kan ini di Fatmawati ya, tulisannya kalau misalkan kita cek di Google Map itu di Jalan Fatmawati Raya. Kalau misalkan kita dicek di nomor 2 ini kan alamatnya gini ya, Jalan RS Fatmawati nomor 2 Jakarta. Agak aneh menurut saya, karena kalau misalkan teman-teman lihat channel Padaso, itu memang dari dulu itu nggak ada kantor Petren di nomor itu. Dari dulu. Apalagi gedung itu juga bukan gedung milik Petren.